Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petani garam di Rembang membuang garam ke proyek Jalan Jalur Pantura karena dampak debu proyek merusak mutu garam. Pura-pura mengaku sebagai polisi, 2 pelaku begal merampas sepeda motor korban di kota Tegal. Jelang Piala Dunia U17, pemerintah Kota Solo terus memperbaiki Stadion Manahan sebagai salah satu venue Piala Dunia. Kita ke informasi selanjutnya. Kebakaran melanda gudang rosok yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Saking besarnya api, belasan rumah warga juga ikut terbakar. Para warga yang terdampak kebakaran kini mengungsi. Api terus membesar, menghanguskan gudang rosok di Joyo Sudiran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Karena banyaknya bahan mudah terbakar dan tiupan angin kencang, api cepat merembet ke permukiman warga. Sedikitnya 13 rumah warga ikut terbakar. Pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, namun mereka terkendala lantaran jalan masuk ke lokasi kebakaran sempit. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan. Memang banyak kendala, banyak sekali masyarakat dan gangnya sempit. Masyarakat semuanya menunjukkan jalan, tapi jalan itu tidak bisa dilewati unit kita. Kan masyarakat ya seperti itu, bingung. Asal dagang disuruh masuk, ternyata tidak bisa masuk. Akhirnya kan kita harus ngolor dari utara sana, harus pakai selang yang sangat panjang. Hingga Selasa malam api terus berkobar. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kebakaran hebat membuat warga Joyo Sudiran mengungsi ke pendopo Kelurahan Pasar Kliwon lantaran tempat tinggalnya ikut terbakar. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran juga terdampak asap pekat dari kebakaran. Pihak Kecamatan Pasar Kliwon telah menyiapkan 2 lokasi pengungsian bagi warga, serta dapur umum yang dapat digunakan bagi mereka yang terdampak kebakaran. Untuk yang di kelurahan jumlahnya ada sekitar 53 jiwa, karena sudah kita lihat ada laki-laki 16 dan perempuan 37, lansia ada 6, kemudian untuk balita ada 3 orang, untuk ibu hamil sementara tidak ada. Kalau yang di SD Muhammadiyah Bertiga ini kakak yang ada dari RT 2 22 kakak, kemudian RT 1 26 kakak, RT 3 46 kakak, RT 12 10 kakak, balita ada 20 jiwa, ibu hamil ada 2 dan lansia sekitar 80 orang. Jadi sekitar jumlah lumayan sekitar ratusan kalau jumlah jiwanya itu. Pemerintah Kota Solo akan menyiapkan bantuan perbaikan rumah warga yang rusak atau yang ikut terbakar. Petugas Pemkot Solo di lapangan masih terus mendata rumah warga yang terdampak. Ya, sambil besok pagi kita cek betul mana rumah-rumah yang terdampak, kemudian berapa jiwa, apakah itu nanti bisa kita lanjuti dengan setelah ini selesai semua ada perbaikan ya. Bisa dengan skema RTLH ya, kira 20 juta ya, mungkin bisa lebih ya, karena Dalam upaya memadamkan api, damkar kerahkan 15 unit mobil. Pemadaman dilakukan dengan cara memasukkan api ke dalam pipa-pipa yang dipasang di area titik api. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di Desa Sidoharjo, Sragen, Selasa pagi. Api bersumber dari kompor yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah. Kebakaran disertai kepulan asap hitam membuat warga panik karena takut api merembet ke bangunan lainnya. Warga bersama relawan pun berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Salah seorang lansia pemilik rumah begitu syok menyaksikan rumahnya dilalap api. Namun kurang dari 1 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Menurut keterangan saksi, api bersumber dari kompor yang lupa dimatikan pemilik saat meninggalkan rumah. Api kemudian merembet ke 2 bangunan lainnya. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar dan merembet. Beruntung,
tidak jatuh korban jiwa. Namun 3 keluarga menderita kerugian puluhan juta rupiah karena rumah dan isi ludes dilalap api. Mana masyarakat kadang-kadang lalai untuk mematikan dapur yang sedang memasak dan lain sebagainya, sehingga inilah yang kadang perlu kita sampaikan setiap saat, setiap ada pertemuan selalu kita sampaikan, namun masyarakat kita kadang-kadang masih. Jelang Piala Dunia U17, pemerintah Kota Solo gencar memperbaiki Stadion Manahan Solo. Perbaikan meliputi penambahan sumur dalam, listrik, serta penerangan di dalam maupun di luar stadion sesuai dengan permintaan FIFA. Perbaikan Stadion Manahan Solo terus dikebut pemerintah kota. Mulai dari penambahan dalam sumur untuk menyiram rumput, kelistrikan, serta penerangan di luar maupun di dalam stadion. Perbaikan ini dilakukan karena Stadion Manahan Solo akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17. Namun perbaikan ini terkendala saat mereka menambah dalam sumur karena mesin pompa air yang terbatas. Tak hanya pendalaman sumur, masalah listrik dan penerangan juga menjadi perhatian pemerintah kota karena perbaikan harus sesuai dengan permintaan pihak FIFA. Ini baru perbaikan, termasuk listrik, ya penerangan, termasuk pagar, ada peninggian pagar, lalu ada pembuatan sumur baru. Itu sudah Untuk yang mana? kekurangannya air, ya kekurangan air, penyiraman itu kan masih kurang. Nah ini buat sumur baru. Mulai 10 Oktober 2023, Stadion Manahan akan disterilkan, termasuk tidak ada kegiatan pertandingan Liga 1. Selain itu, pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar stadion juga akan disterilkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Bagi Anda pecinta kuliner berkuah, jika berkunjung ke Boyolali jangan lupa mencicipi sop balungan sapi. Dengan harga terjangkau, pecinta kuliner bisa mencoba menu andalan, yaitu tulang sapi yang cocok dinikmati saat makan siang. Sop balungan atau tulang sapi menjadi salah satu makanan favorit di Boyolali. Jika biasanya tulang sapi hanya direbus dan diambil kaldunya, di warung ini balungan disulap menjadi menu makanan yang dapat dinikmati oleh pembeli. Untuk membuat sop balungan, Setiorini, pemilik warung, terlebih dahulu merebus tulang yang berbalut sedikit daging hingga empuk. Setelah itu, sop balungan ditambahkan aneka sayuran seperti irisan kentang, kembang kol, wortel, daun bawang, serta seledri. Untuk menambahkan aromanya, Setiorini juga menambahkan bawang goreng. Sajian sop ini menambah selera makan saat mangkuk yang berisi sayuran dan tulang disiram kuah panas. Sop balungan menjadi salah satu makanan favorit atau menu utama di warung ini. Sebab selain harganya yang terjangkau Rp23.000 per porsi, daging yang disajikan juga cukup empuk. Di sini kalau di luar tuh kadang-kadang dagingnya awet ya. Jadi kalau di sini empuk. Terus sopnya seger, rasanya itu sopnya bening. Jadi kuahnya itu bening, terus rempahnya itu nggak terlalu tajam gitu, tapi bening gitu. Tapi rasanya enak. Balungan yang dipilih menjadi menu makanan karena harga jualnya lebih murah dibanding iga sapi. Dalam satu hari, Setiorini menghabiskan sekitar 30 hingga 40 kg balungan. Biasanya kan kebanyakan ikan, jadi sop ikan. Nah, ini saya manfaatkan yang balungannya, harganya juga lebih ringan. Sehari bisa menjual berapa porsi? Kalau porsi nggak tahu hitung ya. Masalahnya, Berapa kilo ya, habisnya? kilonya. Kalau biasanya ya 30 sampai 40. Selain sop balungan, warung ini juga menyediakan menu makanan lain seperti ayam goreng dan juga ikan nila. Setiap hari, warung sop balungan beroperasi mulai dari pukul 6.30 pagi hingga pukul 14.30 sore. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.